A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Ahya. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita ini masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan diberikannya kesehatan kita ini benar-benar dimanfaatkan untuk menggapai kehidupan kita, di mana kehidupan kita yang sebenar-benarnya ini adalah kehidupan di akhirat. Untuk itu perlu disiapkan bekal hati untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah bimbingan keluhuran budi mengesahkan Tuhan dengan tema kunci pembukanya hati untuk mengesahkan Tuhan. Kunci pembukanya hati untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perkara-perkara ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala ini, tidak semuanya manusia, tidak semuanya saudara-saudara kita ini mau atau menginginkan serta memahami tentang ajaran-ajaran hal ini. Manusia itu tidak semuanya mau mendengarkan. Manusia ini tidak semua mau untuk mempelajari, apalagi memahami tentang ajaran-ajaran dinu tauhid, tentang ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Tidak semuanya mau. Panjenengan juga bisa lihat sendiri di lapangan, panjenengan bisa lihat di masyarakat, seperti apa masyarakat saat ini. Dianggapnya apa yang dilakukannya itu benar, seolah-olah apa yang dilakukannya itu tidak seperti masyarakat pada zaman jahiliyah dulu. Padahal mereka itu banyakkan manusia atau masyarakat saat ini, masyarakat sekarang itu lebih parah daripada masyarakat jahiliyah yang dahulu. Yang dianggapnya itu perbuatan-perbuatan mereka itu manusia sekarang ini dianggapnya benar, seolah-olah sudah mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi kalau dipandang dari sisi hakikatnya, mereka kebanyakan saudara-saudara kita, kebanyakan manusia ini hanya mengikuti
langkah-langkahnya setan, bahkan lebih parah daripada masyarakat jahiliyah dahulu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hati ini. Hati ini condong terhadap makhluk, terhadap dunia, terhadap syahwatun dunia. Inilah yang menyebabkan bahwasanya hal tersebut kadang-kadang manusia ini tidak disadari. Mereka itu kebanyakan mengikuti Fir'aun selanjutnya. Mereka tidak sadar, mereka tidak menyadari bahwa manusia-manusia saat ini yang pertama mungkin banyak saja mengikuti Fir'aun. Yang kedua juga banyak mengikuti masyarakat jahiliyah. Untuk itu saudara-saudaraku, mengapa ajaran-ajaran Allah itu tidak semua manusia mau menginginkan serta memahaminya? Ya karena itu tadi, karena mereka banyakkan manusia ini mengikuti langkah-langkahnya setan. Padahal di dalamnya ada sesuatu kewajiban bagi umat manusia untuk mengerti, memahami, serta melaksanakannya. Karena pada dasarnya semua manusia ini pasti akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Semua orang manusia itu tahu kalau mau meninggal dunia itu semuanya orang tahu. Tetapi hati mereka tidak menyadari bahwa meninggal dunia itu sewaktu-waktu, dan apa bekal nanti itu tidak mau. Padahal mereka tahu. Seperti halnya kalau kita ini berolahraga, semuanya orang tahu kalau olahraga itu membuat badan sehat. Tetapi permasalahannya, kenapa manusia ini sedikit sekali yang mau olahraga? Nah, di situ. Tidak ubah, tidak halnya dengan ajaran tauhid seperti ini. Mereka tahu semuanya. Permasalahannya aja tidak semuanya manusia ini mau mempelajari, memahaminya. Jangankan mempelajari dan memahaminya, mendengarkan seperti ini saja mereka sudah tidak mau. Itulah saudara-saudaraku, kenyataannya memang begitu. Padahal di dalamnya ajaran tauhid ini, tauhid ilahiyah ini, mengajarkan kita ini untuk bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana jalan untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta dan kita tidak tahu jalannya, mereka pasti akan tersesat di jalan. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya seperti halnya kita ini orang buta. Kalau orang buta mata saya ditutup seperti ini, ya tidak akan pernah bisa melihat jalannya. Begitu pula dengan hati. Jika di dunia ini kita belum bisa bertemu dengan Allah, maka jalan menuju kepada Allah tatkala nanti kita meninggal dunia pun juga sama mengalami kegelapan seperti halnya mata buta ini.
Akhirnya di dalam kegelapan itu terjadilah penyiksaan, ya karena sudah diingatkan berulang kali oleh Tuhan, banyakkan saudara-saudara kita ini mengabaikannya. Jalan mereka pasti akan tersesat. Bila jalan untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta sudah tahu jalannya, itulah orang-orang yang sangat beruntung, itulah adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kenapa banyak manusia ini tidak mau memahaminya itu kenapa? Ya memang hal ini sebetulnya memang tidak mudah. Karena ada perlawanan dari iblis, ada perlawanan dari hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu tidak mau, tidak rela manusia ini bisa kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Hawa nafsu itu tidak rela. Tidak rela manusia ini bisa kembali kepada Allah, itu tidak rela, saudara-saudara. Karena iblis atau setan itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, tatkala iblis itu dilaknat oleh Allah pada waktu tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam sebagai penghormatan, itu tidak mau. Akhirnya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Tuhan, dan berjanji iblis itu, saya akan menyelamatkan, saya akan menjerumuskan kepada seluruh anak cucu Nabi Adam. Itulah janji iblis. Makanya untuk kembali kepada jalan yang lurus itu, iblis itu tidak rela. Tidak rela untuk kembali ke jalan yang benar, itu tidak mau. Karena menginginkan iblis itu manusia ini menjadi temannya di neraka. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Apa syaratnya untuk mudah hati ini bisa kembali kepada jalan Allah itu seperti apa? Apa syaratnya untuk mudahnya hati ini untuk menerima ajaran Allah itu bagaimana? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Bahwa ajaran-ajaran Allah itu ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak mau menerimanya, sebagai manusia ini menjadi, yang tidak mau menerima ini menjadi budaknya hawa nafsu. Yang tidak mau menerima ini adalah mereka-mereka karena ditahan oleh hawa nafsu. Padahal ajaran-ajaran Allah itu menjadikan manusia, agar manusia ini menjadi manusia yang insanul kamil, menjadikan manusia ini sebagai manusia yang hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui saudara-saudara, Allah itu tidak butuh engkau sembah. Allah itu tidak butuh engkau puja dan engkau puji. Allah itu tidak membutuhkan perantara atau pembantu dan lain-lain sebagainya. Karena engkau sembah atau tidak,
engkau puja atau engkau puji atau tidak, Allah ya tetap jadi Allah, Tuhan ya tetap jadi Tuhan. Tidak butuh kepada manusia, itu tidak butuh, saudara-saudara. Tapi yang terpenting manusia ini hatinya selalu ingat terhadap Allah. Itu saja sebetulnya. Cuman permasalahannya untuk membaguskan jasad jasmaniah ini, hubungan antara manusia dengan manusia satu dengan yang lainnya, hablum minannas ini, maka ditatalah dalam syariat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan ajarannya Rasul, itu juga ajarannya hati, itu pun juga ditata. Tetapi permasalahannya, ajaran-ajaran hati yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipangkas oleh seseorang dan diajarkannya turun temurun. Yang diajarkannya bukan masalah hati, tetapi masalah syariat saja. Akhirnya, kenapa demikian? Ya karena adanya kepentingan hawa nafsu. Hati siapa yang tidak bisa menerima Allah, itu hati siapa? Lalu hati siapa yang bisa menerima ajaran-ajaran Allah itu? Hudalil muttaqin, hanya mereka-merekalah orang-orang yang bertakwa yang mau menerimanya. Lalu apa kaitannya dengan tema tadi di atas? Untuk membuka kuncinya hati, untuk mengesahkan Tuhan itu apa kuncinya? Untuk membuka sesuatu ilmu kepahaman adalah yang pertama, panjenengan ini harus mengerti, panjenengan ini harus paham mengenai rukun Islam bagi yang muslim, mulai dari syahadat sampai dengan haji secara hakikatnya. Karena itu adalah sebagai dasar, sebagai landasan ketauhidan ilahiyah. Dan di situ yang pertama, panjenengan untuk bisa membuka kunci agar hati ini bisa mengesahkan Tuhan. Ya, kunci pertamanya adalah panjenengan harus bisa memahami mengenai rukun Islam mulai dari syahadat sampai dengan haji secara hakikatnya. Lalu yang kedua, panjenengan ini harus memahami rukun iman juga mengenai pandangan hakikatnya. Rukun iman itu dipahami. Yang ada 6 itu dipahami. Percaya adanya Allah, percaya adanya kitab-kitab, itu dipahami secara hakikatnya seperti apa. Nah, itulah kunci pembukanya hati untuk selalu bisa mengesahkan Tuhan. Yang ketiga adalah panjenengan juga harus mengenali, memahami sifat-sifat wajibnya Allah secara hakikatnya. Setelah panjenengan ini ada bahannya dari dasar-dasar tauhid itu, Anda harus mau melakukan serta mempraktekkannya. Karena apa? Tanpa adanya praktek, tanpa adanya kita melakukan,
sehebat apapun teori panjenengan ini, itu tidak ada manfaatnya, tidak pernah ada gunanya, manakala panjenengan tidak mau melakukannya ya harus diawali dengan kita ini selalu bermunajat, uzlah, kholwat, meditasi, kesah, dan lain-lain sebagainya. Panjenengan harus mau melakukan itu. Ya harus ada pembimbingnya. Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya ya guru akhirat. Jangan salah langkah kalau panjenengan bertanya kepada guru dunia, walaupun seolah-olah sorbanya ini muter 700 keliling di kepala, jamaahnya mereka itu ratusan jutaan miliar, tapi tatkala hatinya masih duduk di syariat, itu masih disebut guru dunia, bukan guru akhirat. Banyak panjenengan nanti akan paham mana itu guru dunia, mana itu guru akhirat, manakala panjenengan ini nanti sudah di alam musyahadah, sudah di kerajaannya Allah, panjenengan akan paham mana yang ngajinya hanya syariat, mana yang sudah hakikat, mana yang ngambang-ngambang. Itu semuanya jenengan akan tahu manakala nanti sudah di alam musyahadah, atau saya katakan panjenengan ini sudah makrifat Allah. Jika panjenengan ini benar-benar mau memahami, saya yakin dan percaya Anda semuanya ini pasti mau melakukannya. Karena hal itu akan menyelamatkan jiwa panjenengan, akan menyelamatkan hati panjenengan itu, baik selamat di dunia ataupun selamat di akhirat. Selamat di dunia seperti apa? Selamat dunia ini dalam bentuk jiwa ini memiliki ketenangan, memiliki kedamaian, memiliki ketentraman, walaupun besok ini tidak ada yang dimakan. Panjenengan akan paham, akan tenang. Kalau tidak percaya silahkan praktekkan secara terus-menerus. Jika panjenengan ini sudah dibimbing Allah sampai dengan makrifatullah. Yang terpenting, dasar-dasar tauhid itu panjenengan harus sudah betul-betul pahami, baru panjenengan mempraktekannya secara istiqomah. Yang terpenting, jangan menggunakan banyak akal basariyah ini. Berkholwatlah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Berkholwatlah di dalam keadaan kita ini menyendiri ataupun banyak orang. Maksudnya apa? Maksudnya panjenengan ini dalam melakukan aktivitas, kegiatan, entah itu bekerja ataupun tidak bekerja, kondisinya. Lihatlah hidupnya, lihatlah Allahnya. Karena di seluruh aspek kehidupan itu semuanya ada wajah Allah. Jangan engkau ini melihat makhluknya. Kalau panjenengan ini membiasakan untuk melihat makhluk, ya tidak bisa mengistiqomahkan ajaran-ajarannya Allah ini. Hati panjenengan nanti akan tertutup. Tetapi kalau panjenengan ini selalu mengistiqomahkan dengan dzikir sirul asror, maka
akan terbiasa. Panjenengan melihat apapun, sekecil apapun, pasti yang diingatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kalau kita ini sedang mabuk asmara, yang laki-laki selalu ingat pacarnya perempuan, yang perempuan selalu ingat pacarnya laki-laki. Begitu pula kalau hati manusia ini sudah cinta kepada Allah, apapun yang dilihatnya, apapun yang diucapkannya, baik dari hati ataupun lisan jasa jasmaniah ini, mereka akan berkata, itu Allah, itu Allah, itu Allah. Walaupun burung yang berbunyi, itu Allah, pasti seperti itu. Seperti hanya lagu, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, kemanapun teringat padamu, kekasihku. Nah itu seperti itu lagunya Vita Mala kalau tidak salah. Itulah saudara-saudaraku, mengenai kunci pembukanya hati itu untuk kita bisa bertauhid mengesahkan Tuhan adalah yang pertama, panjenengan harus memahami tentang pandangan hakikat rukun Islam. Yang kedua, harus pahami tentang pandangan rukun iman. Dan yang ketiga, panjenengan juga harus mengenal sifat-sifat wajibnya Allah secara hakikatnya. Dan semua itu sudah kami sampaikan di video-video saya sebelumnya. Cuman permasalahannya tinggal saat ini panjenengan sudah mau memahami atau tidak. Nah, di situ panjenengan bisa lihat di channel kami. Lihat di videonya kan dari bawah aja, dari bawah ke atas. Nah, jika panjenengan pelan-pelan memahami, insya Allah pasti panjenengan akan dituntun oleh Allah sendiri, karena Allah itu berjanji kepada hambanya, barang siapa yang ingin menemui saya dengan sungguh-sungguh, maka kami akan menjemputnya. Itulah saudara-saudaraku, terima kasih apa yang kami sampaikan. Panjenengan sudah mengikuti dari pertama sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu ini bisa dilakukan secara istiqomah sampai kita meninggal dunia dan kita bertemu di akhirat kelak nanti. Untuk itu saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.